Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang najis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Ade Alvina, NIM saya 9341067119. Rekan saya Dina Laili Ningrum dan Widyalatul Nurzahwa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian najis. Najis secara bahasa artinya sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, najis diartikan sebagai sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat dan dapat menghalangi dari keabsahan salat. Najis menurut syariat adalah sesuatu yang kotor yang dapat menghalangi dari sahnya salat dalam keadaan tidak ada ruksyah. Benda-benda najis. Benda-benda yang termasuk najis meliputi 1. Semua minuman yang memabukkan. Semua cairan yang memabukkan adalah najis, baik itu khamr yang berasal dari anggur atau minuman lain dari bahan yang berbeda dengan semua variannya. Selama cairan itu memabukkan, maka cairan tersebut dihukumi najis. 2. Anjing dan babi. Anjing dan babi dengan semua anggota badannya adalah najis, baik ketika masih hidup ataupun sudah mati. Ketiga, kotoran. Kotoran itu najis, baik kotoran manusia, tinja, ataupun kotoran hewan, termasuk kotoran ikan dan kotoran burung. Keempat, mazi, wadi, dan mani. Mazi adalah cairan putih encer yang keluar bukan sebab syahwat. Wadi adalah cairan putih, keruh, dan kental yang keluar setelah kencing atau setelah menahan beban yang berat. Sedangkan mani adalah cairan putih kental yang keluar akibat syahwat. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Widyalatul Nurzahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyalatul Nurzahwa, NIM saya 93410719. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ade Alvina mengenai pembagian najis dan cara mensucikannya. Yang pertama adalah najis mukaffafah atau najis ringan. Nah, contoh najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun. Cara mensucikannya yaitu memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Dan jika najis tersebut tetap melekat, itu sudah dianggap bersih atau suci karena najis ini masuk ke dalam golongan najis yang ringan. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Contoh najis termasuk golongan ini adalah kotoran manusia, darah haid, air mani yang cair, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan, dan bangkai hewan. Najis mutawasitoh atau najis sedang ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu najis ainiyah atau najis yang tidak terlihat rupanya dan tidak tercium baunya. Yang kedua yaitu najis hukumiyah atau najis yang tidak tampak seperti bekas kencing atau bekas miras. Cara mensucikannya yaitu membersihkan bagian yang terkena najis dengan menggunakan air yang mengalir hingga najis tersebut dipastikan benar-benar hilang. Sekian presentasi dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Dina Laili Ningrum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina Laili Ningrum. Saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Widyalatul tentang mengenai najis mughalladah dan najis ma'fu. Najis mughalladah adalah najis besar yang terkena liur anjing atau babi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Cara mensucikannya dengan membasuh 7 kali dengan air, lalu 1 kali dengan tanah. Selanjutnya adalah najis ma'fu. Najis ma'fu adalah najis yang tidak perlu dibilas atau disucikan. Contohnya adalah bangkai yang tidak mengalirkan darah, ataupun bangkai yang keluar darah ataupun nanah, tapi tidak banyak. Nah, di sini adalah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang belum
paham bisa ditanyakan. Presentasi ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.